Burung Garuda. Si miskin hidup seorang diri di sebuah gubuk reot di tepi hutan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras karena orang tuanya telah lama meninggal. Setiap hari, ia mencari kayu bakar, menangkap ikan di sungai, atau membantu penduduk desa demi mendapatkan sedikit makanan. Namun, meskipun rajin bekerja, kehidupannya tak pernah berubah. Banyak orang meremehkannya. Bahkan, anak-anak desa sering mengejeknya karena pakaiannya yang lusuh dan tubuhnya yang kurus. Suatu hari, saat ia masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar, terdengar suara keras dari atas pepohonan. Ia menengadah dan melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Seekor burung Garuda raksasa terjerat jaring besar di antara cabang-cabang pohon. Burung itu menggelepar-gelepar, mencoba membebaskan diri, tapi semakin berusaha, jaring itu justru semakin menjeratnya. Dengan hati-hati, si miskin mendekat. Burung besar ini pasti sangat kuat. Bagaimana bisa ia terperangkap seperti ini? Pikirnya. Tapi ketika ia melihat mata burung Garuda itu, ada sorot kesedihan dan permohonan di sana. "Tolong aku!" Suara burung itu bergema di udara, seolah langsung masuk ke dalam benaknya. Tanpa ragu, si miskin naik ke atas pohon dan mulai mengerat tali jaring dengan pisau kecilnya. Butuh waktu lama. Tangannya terluka oleh serat kasar jaring. Tetapi akhirnya, burung Garuda itu terbebas. Ia mengepakkan sayapnya yang besar dan kuat, membuat angin kencang menerpa wajah si miskin. "Kau telah menolongku. Aku adalah Garuda Emas, burung penjaga negeri di seberang lautan. Sebagai balasannya, naiklah ke punggungku. Aku akan membawamu ke tempat yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya," kata burung Garuda itu. Si miskin awalnya ragu, tetapi ia juga penasaran. Dengan hati-hati, ia menaiki punggung Garuda. Dalam sekejap, angin kencang menyapu tubuhnya saat Garuda mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi menembus awan. Mereka melintasi hutan lebat, gunung menjulang, dan lautan luas. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di sebuah pulau yang bersinar keemasan. Tanahnya memancarkan kilauan cahaya, dan di tengahnya terdapat istana megah dengan pilar-pilar emas. Air sungai di sana berwarna jernih kebiruan. Pepohonan berbuah permata, dan udara dipenuhi aroma harum bunga-bunga langka. "Ini adalah Pulau Emas," ujar Garuda. "Kau boleh mengambil emas dan permata sebanyak yang kau butuhkan. Tapi ingatlah, satu hal, jangan serakah." Si miskin mengangguk. Ia hanya mengambil beberapa keping emas dan beberapa permata secukupnya untuk kebutuhan hidupnya. Setelah itu, burung Garuda membawanya pulang ke desanya. Dengan harta itu, si miskin memperbaiki rumahnya, membeli pakaian layak, dan mulai membantu orang-orang miskin lainnya. Ia tidak menjadi kaya raya, tetapi hidupnya lebih baik dan bahagia. Namun, kabar tentang keberuntungannya menyebar ke seluruh desa, hingga sampai ke telinga seorang saudagar kaya dan serakah bernama Gantar. Gantar penasaran. "Bagaimana mungkin seorang miskin tiba-tiba memiliki emas?" pikirnya. Dengan tipu daya, ia mendekati si miskin dan berpura-pura bersikap baik, memberikan makanan serta pakaian untuk mendapatkan kepercayaannya. Setelah beberapa hari, akhirnya si miskin menceritakan kisahnya tentang burung Garuda dan Pulau Emas. Setelah mendengar cerita itu, Gantar segera pergi ke hutan dengan membawa jaring yang lebih besar dan kuat. Ia menunggu hingga burung Garuda kembali. Benar saja, burung Garuda itu muncul. Dan tanpa ragu, Gantar menjebaknya dengan jaring tersebut. "Tolong aku," pinta Garuda. Namun, Gantar bukannya menolong, malah berkata, "Aku akan membebaskanmu jika kau membawaku ke Pulau Emas dan memberiku seluruh emas yang ada di sana." Garuda tak punya pilihan. Ia membawa Gantar ke Pulau Emas. Begitu sampai, mata Gantar berbinar melihat kekayaan yang terhampar di hadapannya. Ia segera mengambil emas dan permata sebanyak-banyaknya, mengisi kantong, memasukkan ke dalam bajunya, bahkan memasukkan ke dalam mulutnya, karena takut ada yang tertinggal. Ketika ia sudah tak mampu membawa lebih banyak lagi, ia berkata kepada Garuda, "Sekarang bawa aku pulang." Namun Garuda hanya menatapnya. "Kau terlalu serakah. Kini, kau harus menerima akibatnya." Seketika itu juga, Garuda mengepakkan sayapnya
dan menjatuhkan Gantar ke tengah lautan. Karena terlalu banyak emas yang ia bawa, tubuhnya menjadi berat dan ia tenggelam ke dasar laut, lenyap selamanya. Sementara itu, si miskin tetap menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak hanya hidup dengan cukup, tetapi juga dihormati dan dicintai oleh penduduk desa. Garuda pun selalu mengawasinya dari kejauhan, memastikan bahwa kebaikan dan kerendahan hati selalu mendapat balasan yang setimpal. Subscribe ya, Dongeng Hikmah Nusantara.